Halo Mas, aduh maaf banget ya, ini kayak jaringan aku. Halo semua. Yeay, bisa Aduh, lagi. maaf banget ya Mas. Aduh, saya jadi Nggak nggak apa-apa enak sih. banget nih. Nggak apa-apa ya. Santai Nggak tahu aja. nih kayak jaringan. Aku sampai Iya. keringetan nih. Ini dikipasin dulu nih. Ini Maaf dilapin dulu banget, nih, Mbak. maaf banget untuk teman-teman semua yang join di live Instagram ini jadi agak bermasalah, kepotong-potong gitu informasinya karena jaringannya. Iya. Maaf banget ya Mas Hakim. Ya tadi tuh Nggak apa-apa, nggak apa-apa. yang 4 tujuan Mas Hakim informasi itu tadi saya benar-benar ke-skip karena nggak bisa dengar sama sekali Aku nggak bisa penjelasan. dengar. Oke, jadi aku Mhm. persingkat aja kali ya. Oke oke oke, Buat Mas. teman-teman tadi yang udah join, pasti udah agak-agak paham. Jadi yang Mhm pertama mhm. harus to inform, menginformasikan sesuatu. Yang kedua, to persuade atau membujuk orang lain untuk melakukan apa yang kita informasikan tadi. Yang Mhm mhm. berikutnya adalah to educate, mendidik orang. Jadi jangan dibilang kalau teman-teman mau ngomong di depan orang tuh gak ada values-nya. Harus ada nilainya dong. Kalau kita ngomong cang cing cong gak ada gunanya, gak ada values-nya, Mhm ngapain mhm. kita ngomong. Dan yang terakhir tuh entertaining. Kita walaupun jadi pembicara di seminar gitu ya, di seminar kita jadi Mhm. pembicara, kita harus tetap bisa memberikan sebuah suguhan yang bisa menghibur audiens kita. Bisa kasih punchline, bisa kasih jokes, atau mau ice breaking. Itu salah satu trik buat bisa bikin penampilan kita itu bisa menarik perhatian audiens. Mau nyanyi konser juga nggak apa-apa kalau suaranya bagus ya. Oke, berarti itu 4 yang tadi mau diinformasin sama Iya Mas betul. Hakim ya. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya kayak misalnya kita udah tampil nih di Emang untuk ngomong di depan orang banyak gitu. Terus public speaking itu sendiri. Kira-kira gimana yang Mbak? paling sering mungkin yang Mas temuin atau mungkin sharing dari teman-teman public speaking yang ada cara mengatasi hal tersebut. Eh, Kedengaran nggak ya halo, Mas suara suaranya saya? agak-agak ngedelay. Kesan Mm-mm. pesan nih bener. Bukan. Jadi ini suara saya udah normal lagi belum? Udah. Tadi ke delay gitu. Halo? Halo? Oh ini ke delay lagi. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini udah jelas Mas. Halo? 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 Ya, tadi jadi yang saya tanyain selanjutnya misalnya nih kita udah tampil di depan muka umum, maksudnya udah berani untuk ngomong di depan orang banyak gitu. Tapi kan pasti ada aja kesalahan-kesalahan kecil. Misalnya kayak mungkin apa namanya tiba-tiba blank yang saat kita tampil itu pasti kan ada aja. Mungkin Mas Hakim sendiri kan pengalaman teman-teman public speaking Mas Hakim yang lainnya gitu. Terus gimana sih cara mengatasi kesalahan tersebut gitu Mas? Kedengeran nggak ya Mas? Saya udah ngomong ini. Tadi kedengeran sih, cuman nggak terlalu Halo? jelas. Kalau nggak salah tadi gimana cara ngatasin blank, bener? Iya, jadi misalnya secara general sih Mas, kesalahan-kesalahan apa aja yang mungkin bisa Gimana? kita lakuin saat Coba public diketik aja speaking coba. gitu. Itu oke oke. Ketik di kolom komentar ini coba, nggak apa-apa deh. Ini karena musim hujan juga. Di sini tuh musim hujan. Mungkin di sana juga. Mungkin anginnya akan terbawa-bawa gitu ya. Di sini kita sharing-sharing aja ya teman-teman. Jadi kalau misal kita ada kesalahan, ada ketidakstabilan jaringan itu kan di luar rencana kita gitu ya. Itu nanti mohon dimaafin ya teman-teman ya. Karena kita manusia, kita bukan dukun. Ya kalau kita dukun, kita bisa nih nyeting-nyeting begini nih.
Tuh sinyal-sinyal, ayo kumpulkan sinyal, wahai sinyal, kumpullah pada diri saya. Jadi kesalahan-kesalahan apa aja yang pernah dilakukan sebagai seorang public speaker? Oke, langsung saya jawab ya. Jadi kesalahan yang pernah saya lakukan dulu, saya MC, saya pernah diundang MC di Benteng Furstenberg Solo waktu saya masih jadi mahasiswa. Dan di situ tiba-tiba saya kalau ngeblank mungkin itu masalah biasa gitu ya. Itu kayak orang lain nggak usah nge-MC pun ngeblank banyak, ngomong berdua ngeblank juga sering. Tapi itu nge-MC saya salah sebut nama pimpinannya, sebut gelar, maksudnya sebut gelar, nama sama gelarnya dia. Namanya sih ya karena hampir mirip dan gelarnya itu salah. Saya ditegur sama panitia, sama ketua panitia. Mas, kamu tadi gimana? Kok gelarnya salah? Kan udah di briefing gini. Ini intermezzo ya. Intermezzo aja. Kalau dulu waktu 2016 atau 2017 ya, itu ada salah satu ajang pemilihan putri sejagat Miss Universe. Itu MC-nya salah sebut nama juara 1 sama juara 2. Yang harusnya juara 1 itu Philippines, yang disebut negara lain. Akhirnya Philippines jadi juara 2. Tapi setelah itu diralat. Yang the winner is Philippines. Akhirnya kena ralat kayak gitu kan, malu banget nih jadi MC kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu kesalahan terbesar yang saya lakukan ketika saya menjadi seorang public speaker atau pas lagi MC. Itu kesalahan yang saya lakukan loh ya. Tapi kalau yang sering dilakukan sama teman-teman itu emang tadi ngeblank. Ngeblank itu kita mau ngomong apa itu lupa ya. Jadi misalnya dari topik A ke topik B mau kita sambung-sambungin, tapi susah lu gitu nyambung-nyambunginnya, otak kita nggak bisa nyampe gitu. Itu bisa jadi ngeblank. Ngeblank itu biasanya ditandai dengan kata-kata kata-kata yang kayak ngejeda gitu. Itu sebenarnya manusiawi banget. Bahkan seorang profesional pun juga sering melakukan itu. Tapi gimana caranya kita ketika tampil di hadapan banyak orang bisa mengakali blank-blankan itu tuh bisa terisi gitu. Misalnya, saya lagi nge-MC atau ya nge-MC aja deh. Saya lagi nge-MC dan tiba-tiba saya mau menuju ke acara berikutnya, saya lupa. Misalnya begini, baiklah untuk acara yang berikutnya adalah sambutan dari ketua panitia, tapi kita lupa tuh ketua panitia namanya siapa, dia berasal dari jurusan apa. Kalau di kampus kan begitu tuh. Kita bisa mengakali keblank-blankan kita itu dengan sesuatu hal yang menghibur. Kayak misalnya begini. Ya, baiklah untuk sambutan yang kedua adalah sambutan dari ketua panitia, yaitu kepada saudara Rahman Hakim dariku ini kan agak lama. Berarti kan saya mikir. Sebenarnya saya lupa nih dari mananya. Tapi saya bisa mempantenkan atau mengejuk di situ ya. Ngerosting stand up kali. Ngerosting audiens kita dari mana pada kepo ya semuanya ya. Sambil inget-inget nih kita ngomong kayak begini. Oh, ingat. Ternyata dia dari jurusan komunikasi. Ini pada nungguin ya jawabannya ya. Oh, ternyata Mas Hakim ini dari jurusan ilmu komunikasi. Langsung saja sambutan yang kedua dari Mas Hakim selaku ketua panitia. Kepada Mas Hakim, kami persilakan. Tuh contohnya ya, contoh ketika kita lagi ngeblank, lagi bingung mau ngomong apa, itu bisa diakali dengan suatu hal yang bisa bikin orang happy lah, orang tuh bisa teralihkan gitu loh pemikirannya. Nah, ini dalam dunia public speaking itu dikenal dengan yang namanya filler word atau kata-kata yang harusnya tidak muncul tapi tiba-tiba di situ kita munculkan gitu. Muncul. Kayak misalnya ini contoh aja ya, contoh. Jadi ada kasus dulu beberapa waktu yang lalu ya, ada kasus ramai di TikTok ya, ada seorang yang lagi melaporkan berita, tiba-tiba dia mengeluarkan suatu kata-kata yang langsung booming tuh di sosial media. Itu sebenarnya salah satu refleks ada kata refleks di situ, ada kata mungkin dia bingung, dia mau ngomong apa atau belum adanya persiapan yang matang. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang pengen tampil di depan banyak orang, ngomong terutama harus
siap, harus banyak persiapan. Persiapan itu nggak cuma satu, persiapan itu ada mental, materi, audiens, riset, Banyak. banyak gitu. Oke. Terus kalau misalnya tadi case yang tadi Mas Hakim gelar, itu kan memang berarti udah nggak bakal bisa diapa-apain lagi ya. Dan itu Itu kayak udah terlanjur. dan itu maksudnya baru diinformasikan setelah si acara tersebut selesai gitu. Bener, iya. Jadi setelah saya Oke. memanggilkan, terus saya dikasih taunya itu pas udah kelar. Jadi saya nggak bisa ngebenerin kan. Ngebenerin. Ngebenerinnya pun nanti pas udah naik panggung lagi itu, naik panggung, tik. Baru kita kayak membenarkan, mohon maaf ya kepada teman-teman. Tadi saya salah sebut nama, salah sebut gelar juga. Tapi nggak apa-apa, karena kita ini manusia biasa. Kita bukanlah seorang robot yang benar-benar didesain untuk tidak boleh salah. Karena kita manusia biasa, kesalahan itu adalah ada tempatnya pada kita. Jadi Hakim mau minta maaf nih ya teman-teman kalau misalnya ada kesalahan. Tapi nggak apa-apa, walaupun Hakim punya banyak salah, masih banyak kebenaran-kebenaran yang bisa kita ambil dari event kita malam hari ini. Misalnya seperti itu. Oke, jadi memang pintar-pintar kita. Itu kayak tips. Pintar ngeles. Iya bener. Oke, itu kan tadi kayak kesalahan-kesalahan. Jadi kalau misalnya kita gabungin sebenarnya gimana sih cara kita untuk bisa misalnya kita udah punya nih apa namanya skill public speaking itu. Nah, itu kayak cara kita meningkatkannya sendiri gimana? Kayak Mas Hakim kan nggak mungkin maksudnya setiap tahunnya mungkin Mas Hakim mau berkembang lagi lebih baik lagi dalam hal public speaking. Nah, itu mungkin ada cara-caranya sendiri nggak sih, Mas? Untuk meningkatkan public speaking itu. Itu udah pasti ada. Ini saya tanamkan dalam diri saya sejak saya lulus dari kuliah dan saya memilih terjun langsung ke dunia public speaking yaitu di bidang jurnalisme televisi. Jadi news anchor, news presenter, jadi reporter. Saya punya mindset begini, punya moto kali ya, yang saya tanamkan dalam diri saya. Saya harus bersedia untuk menjadi murid di setiap harinya atau willing to learn every single day, bahwa kita setiap hari harus tetap belajar. Apa yang belum pernah kita tahu, apa yang belum pernah kita dapatkan, kita cari. Maka dari itu sampai sekarang saya kalau public speaking kan toolsnya ada banyak banget tuh. Ada di MC, moderator, podcaster, YouTuber, ada juga jadi motivator, ada jadi voice over talent, radio announcer, marketing communication, itu kan banyak banget ya toolsnya. Dan banyak saya banget ya ternyata. Menjejali satu-satu. Jadi saya kadang bingung ya ketika dikatain sama teman-teman saya, Kim lu tuh kok kayaknya orang yang multi talent banget. Di satu sisi multi talent itu kayak kelihatan, wah dia bisa apa-apa gitu. Dia bisa menjejali apa-apa. Tapi dalam batin saya sebenarnya berperang. Ini yang mau saya fokuskan sebenarnya yang mana sih? Tapi kembali lagi ke prinsip saya, I want to learn every single day. Setiap harinya, setiap waktunya saya harus tetap belajar apa yang kepengen saya tahu. Saya jadi voice over talent, saya belajar dari sejak di radio. Saya menjadi TV jurnalis itu dari setelah saya lulus. Setelah itu saya menjejali jadi content creator di podcast, di Spotify maksudnya, Anchor, YouTube, Instagram. Tetap saya as always learning every single day. Karena kita harus menempatkan diri kita sebagai seorang murid. Kapanpun dan dimanapun. Walaupun tadi agak-agak sok pinter ya. Itu kan untuk meyakinkan diri kita, untuk bikin kita jadi lebih percaya diri lagi ya. Itu ditanamkan bahwa kita nih setara, kita nih lebih pintar gitu. Kita nih pintar gitu. Iya, bukan lebih pintar, tapi memang kita pintar gitu. Dan harus tetap belajar biar tambah pintar. Berarti memang jadi kesimpulannya adalah gimana cara kita untuk meningkatkan public speaking itu adalah dengan cara ya kita harus terus belajar apapun bisa jadi bahan kita untuk bisa meningkatkan skill public speaking itu ya gitu. Yang penting kita menempatkan diri sebagai murid yang mana kita memang harus mungkin keingin tahunya besar jadi maunya belajar lagi gitu. Karena atas langit tuh pasti masih ada. Bener. Aku mau bilang aja sih sama teman-teman kalau
seorang public speaker itu tidak cuma ngadepin satu tipe orang, tapi dari orang yang latar belakangnya berbeda-beda. Saya dapatkan pelajaran ini ketika saya menjadi seorang reporter televisi. Saya turun ke lapangan reportase dan yang saya temui itu tidak cuma satu tipe, tidak cuma pejabat doang. Saya ketemu tukang becak, ketemu pedagang di pasar, ketemu tukang parkir. Pasti kan kita akan menempatkan diri kita sesuai dengan lawan bicara kita kan. Maka dari itu harus tetap belajar terus. Jangan pernah malas untuk belajar ya. Kalau malas, rapornya merah. Baik, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang tadi. Jadi karena tadi sempat live-nya sempat keputus kan ya Mas. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru join, ini saya informasiin lagi. Hari ini itu sharing season bulanan dari BP Consulting, temanya terkait dengan public speaking. Gimana cara kita untuk meningkatkan skill public speaking tersebut. Tadi udah juga diinformasiin sama Mas Hakim, mulai dari sebenarnya public speaking itu apa, kemudian apa aja yang perlu kita persiapkan dalam sebelum kita tampil sebagai public speaking tersebut, kemudian kesalahan-kesalahan apa aja yang mungkin kita lakukan saat jadi public speaker gitu. Nah, terkait materi yang tadi sudah disampaikan, mungkin teman-teman ada yang masih mau tanya tentang misalnya, Mas saya nih gugup, terus gimana cara kita untuk meningkatkan kayak gitu-gitu. Ini sih saya coba lihat ya. Jadi di question ini udah ada pertanyaan dari Kak Api Sari Besi. Persiapan apa aja sih yang harus kita siapkan sebelum berbicara di depan umum? Mungkin yang tadi Mas Hakim udah informasiin kan yang tadi kayak materi yang perlu kita persiapkan, audiens sama persiapan mental. Itu kan kayak poin suruhan. Tapi mungkin ada satu tips lagi dari Mas Hakim terkait untuk persiapan apa yang memang harus kita siapkan sebelum berbicara di depan umum. Ya mungkin yang kayaknya krusial banget. Ini kita harusnya persiapin apa dulu sih gitu. Kalau buat aku pribadi, ketika kita mau tampil di depan banyak orang, selain persiapan materi, mental, itu yang lebih kita tekankan kan kita mau ngomong itu di depan orang banyak ya. Jangan pernah teman-teman nanti nganggap orang-orang itu batu. Kan kalau batu cuma diem doang tuh begini, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan pernah nganggap seperti itu. Kadang ada orang yang bilang, kalau kamu ngomong di depan orang tuh anggap aja tuh teman-teman kamu tuh batu, jadi dia nggak bisa ngomentarin kamu. Iya benar kayak gitu. Tapi yang lebih pentingnya lagi yang bisa saya berikan kepada teman-teman, kita harus bisa membuat komunikasi. Kan ini bentuknya komunikasi ya. Komunikasi kita itu berjalan dua arah. Iya, dua arah. Jadi kalau di dunia komunikasi itu kita mengenal 5 elemen dasar komunikasi. Ini juga bisa teman-teman pakai ketika nanti beraktivitas di bidang public speaking. Saya jabarin aja nih ya 5 ini ya Mbak ya. Ya boleh. Yang pertama itu adalah sender. Sender itu pengirim. Pengirimnya siapa? Ya Anda, teman-teman semua yang pengen tampil di depan banyak orang. Mau itu MC, presentasi, mau ketemu dosen, mau ketemu klien, itu teman-teman adalah seorang pengirim pesan atau komunikator. Yang kedua adalah message. Pesannya apa yang pengen disampaikan? Oh, saya mau presentasi terkait pentingnya komunikasi di bidang industri perhotelan misalnya. SMC, channel. Saya mau nyampainya lewat apa? Oh, ternyata saya diundang di webinar. Ternyata saya diundang di tempatnya langsung. Itu mediumnya. Kemudian yang berikutnya ada receiver. Receiver itu penerima. Tadi yang pertama sender, ada yang keempat receiver, penerima atau audiens kita, lawan bicara kita. Ada juga kalau misal kita ke sebuah perusahaan, oh pimpinannya misalnya, atau public relation-nya itu lawan bicara kita atau receiver, penerima informasi kita. Dan yang terakhir, this is the important things yang harus kita ketahui. Aduh, hidung saya gatel. Itu adalah SMCRE, effect atau feedback dari lawan bicara kita. Gimana caranya kita itu ngomong, pembicara itu ngomong, audiensnya itu harus bisa, misalnya feedback itu nggak harus tentang verbal ya, non-verbal juga bisa, gestur, mimik muka, kita ngomong dengan gaya bahasa anak-anak muda, dengan punchline, dengan ice breaking,
audiens kita bisa seneng gitu, audiens kita bisa ngerasa happy. Mereka ngerasa dari senyuman mereka tersenyum, itu sebuah bentuk feedback. Apalagi kalau mereka bicara, misalnya bertanya nih kayak kita kayak begini nih, teman-teman ada yang nanya, berarti ini komunikasi yang berjalan efektif karena terakhir ada feedback di situ. Jadi sebelum nanti teman-teman memikirkan persiapan tampil sebagai seorang public speaker, 5 elemen ini itu harus ada. Kalau nggak ada, nanti komunikasi tidak bakal berjalan efektif. Kan lucu juga ya kalau misal kita lagi ngomong, tiba-tiba audiens kita itu diem aja gitu. Ada yang mau nanya? Dia, ya itu sih yang kayaknya krik-krik mesti gimana nih? Gitu. Iya, gedeg juga gue yang kayak begitu gitu. Apa perlu gue swap dulu pakai duit? Terus kalau misalnya memang ternyata audiensnya itu nggak aktif gitu, kalau saat kita ajukan pertanyaan, menurut aku kayaknya di setiap kita tampil itu memang ada audiens yang nggak aktif. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau nggak aktif semua. Nggak aktif semua. Ada satu yang aktif, ada satu yang aktif, yang lainnya nggak aktif. Nah, yang aktif ini gimana caranya kita biar bisa dorong dia untuk memberikan feedback kepada kita, apa yang kita sampaikan. Kan biasanya, misal nggak aktif semua nih di sebuah forum, kita jadi pembicara, tara. Aduh, ini kenapa sisir saya jadi di sini? Ya, oke. Terus kita bilang, ya di sini ada yang mau nanya. Aduh, kayaknya sepi banget ya di sini. Apakah ini kuburan ya? Kalau kuburan kayaknya ngeri banget deh. Mending aku samperin aja deh pesertanya satu-satu. Kita yang jemput bola kalau semuanya diam. Ah, ini nih ada Mbak yang dari Jakarta. Gimana kabarnya? Oh, saya baik. Itu. Ya, begitu akan berjalan terus. Memang nggak ada nih si peserta audiensnya nih, if semua nggak ada yang mau nanya, kita yang jemput bola. Kan komunikasi di dua arah gitu ya. Betul. Baik, kemudian ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Semoga tadi pertanyaan dari Kak Apisari bisa terjawab ya. Dijawab. Maksudnya sudah cukup jelaskan apa tips agar tidak kehilangan kata-kata selain banyak literatur. Oke. Kalau untuk tidak kehilangan kata selain literatur, jadi ini udah terjawab satu nih, literatur itu penting ya. Jadi kosakata perbendaharaan kata yang kita punya itu penting. Maka dari itu saya bilang kepada teman-teman, bahkan peserta-peserta kelas online saya, peserta webinar-webinar yang saya datengin, saya bilang ke mereka, skill public speaker itu tidak cuma ngomong. Buat lo yang bilang kalau public speaker cuma bisa ngomong doang, sini berhadapan sama gue. Nggak boleh ya, kita bukan mau gimana-gimana, tapi public speaker itu harus multi-talented. Nggak cuma ngomong doang, itu ada 4 skill yang harus kita punya biar kosakata kita itu tidak pernah hilang. Yang pertama, communication itu penting. Ya, communication skill maksudnya. Yang kedua adalah conceptual skill. Kita mau tampil di depan banyak orang harus punya konsep. Biar kata-kata kita nggak kehilangan, kehabisan, kita konsep dulu. Oh, saya nanti mau ngomong di part pertama tentang pengertian public speaking. Part kedua saya akan ngomong tentang teknik public speaking. Part berikutnya saya akan ngomong tips percaya diri. Itu dijelentrehkan. Dijelentrehkan apa itu? Di poin-poinkan gitu ya, dijabarkan ya. Itu yang ke berikutnya dijabarkan. Yang berikutnya adalah apa namanya? Jadi lupa kan saya. Improvisasi, ya improvisasi. Aduh, ngiling-ngiling, inget-inget improvisasi itu di otak saya susah kali gitu ya. Improvisasi, kita bisa mengimprovisasikan apa yang sudah kita tulis di poin-poin tadi. Makanya kalau kita presentasi pakai PPT itu tidak semuanya dimasukkan. Misalnya, pengertian public speaking adalah kita masukin beberapa poin aja, kita baru improvisasi. Dan yang terakhir itu adalah writing skill. Menulis minimal 5W+1H itu kita harus tahu. Nah, dari keempat, 4 itu gimana? 4. 4, aduh, ketahuan nih gue nih, bodoh banget nih matematika nih. 4
skill yang harus dimiliki seorang public speaker ini bisa membantu kita untuk tidak kehabisan kata-kata karena sudah terkonsep duluan gitu. Dan jangan pernah teman-teman meremehkan pengalaman sekecil apapun, karena dari pengalaman yang paling kecil, gue dimintain nge-MC di 17-an di kampung gue. Nggak masalah, itu kesempatan. Gue dimintain nge-MC di sebuah kajian atau sebuah rapat di organisasi gue. Nggak masalah, itu adalah kesempatan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan, karena dari yang kecil itu bisa menjadi besar, 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 dan besar. Otomatis nanti akan di luar kepala sama kata-kata yang sudah sering kita gunakan. Begitu, Mas tadi, Mas siapa? Muhammad Robdi aduh, namanya sulit ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Titipan sih sebenarnya, ini pertanyaan titipan. Jadi kalau ternyata dia tipe orang yang tuh tipe pemalu gitu, yang terus gimana caranya dia untuk biar nggak malu lagi untuk bisa ngomong di depan umum. Orangnya pemalu banget nih, tapi dia mau keluar dari zona nyaman itu, mungkin tampil di depan umum, bisa ngomong dengan banyak orang gitu. Ada tipsnya sendiri nggak sih, Mas? Tapi tadi kan bilang Mas tuh yang tipe ekstrovert, introvert iya. Iya. Jadi kalau buat aku pribadi ya, buat pertanyaan titipan dari Mbak Mawar, sebut saya Mawar ya, sebut saja Mawar. Ini atas sama Kak Ica yang tadi tanya. Oh, Ica. Oke, baik Kak Ica. Kalau menurut saya, orang yang introvert atau orang yang pendiam, pemalu, itu bukan berarti dia tidak bisa melakukan sebuah komunikasi yang efektif. Karena sejatinya komunikasi efektif itu ada dua. Yang pertama verbal, dan yang kedua non-verbal. Verbal itu dengan kata-kata ataupun dengan tulisan. Kalau non-verbal itu dengan gestur, mimik muka, movement, perpindahan, itu bisa kita lakukan. Kalau misalnya kamu tipe-tipe orang yang pemalu, kalau buat aku pribadi, saran aku, kamu bisa cobain dari kesempatan yang paling kecil dulu. Jadi kalau misal udah di tempat yang paling kecil, misalnya tadi di forum rapat, sering mimpin rapat, jadi moderator di acara rapat-rapat organisasi atau komunitas, itu kan kesempatan kecil. Dari yang kecil itu nanti akan terbentuk mental kita, akan terbentuk kebiasaan habit baik kita ketika kita tampil di depan banyak orang. Oh, nanti kalau saya berhadapan sama si A, si B, si C, itu kayak begini. Itu yang pertama, harus latihan atau melatih diri kita untuk tampil dalam forum yang paling kecil. Kemudian yang kedua, buat tipe-tipe orang pemalu ketika pengen tampil percaya diri di depan banyak orang, kalau pemalu itu kan kita lihat ini deh, contohnya aja stand up comedian Dodit Mulyanto, tahu? Tahu. Kalau kita lihat mereka lagi, kalau kita lihat dia itu kayak tipe-tipe orang yang datar banget gitu ya, datar, tapi dia bisa mengemas diri dia dengan nggak ada keekspresian diri dia itu bisa mengemas lebih efektif tetap jadi lagi. Menarik gitu ya. Lebih menarik. Jadi dari sisi kamu yang pemalu, itu pasti ada sisi-sisi lebihnya yang bisa kamu timbulkan kepada orang lain gitu. Jadi nggak pernah, saya pun juga punya kelemahan. Saya adalah tipe orang yang pemalu juga dulunya, tapi sekarang saya nggak punya malu. Saya bahkan malu-maluin. Kan? Buat kamu yang tipe pemalu, mari kita belajar bersama-sama saya hanya di Bercerita ID. Boleh di-add untuk Instagram @bercerita.id-nya. Yes. Ya. Kemudian ini jadi pertanyaan terakhir ya buat Mas Hakim. Jadi mungkin kendala untuk mengatasi gugup yang biasanya mengakibatkan salah tingkah di depan umum gitu. Jadi udah persiapan, udah dimatangin banget, persiapannya udah matang, kemudian pas naik ke atas panggung ternyata dia gugup. Ketika dia gugup akhirnya menimbulkan dia jadi salah tingkah nih. Kayaknya tuh ngerasanya tuh ngelakuin apa tuh kayak salah gitu. Itu gimana ya Mas caranya Mas? Karena menurut saya itu relate sih. Ketika gugup tuh kayak bisa banyak banget jadi mengakibatkan, bisa jadi blank, ngomong blank, salah tingkah juga kayak gitu. Atau mungkin jadi tremor gitu, itu yang bisa. Gue juga pernah nih kayak begitu ya guys. Jadi gue itu kalau presentasi di depan orang-orang yang gue ngerasa dia lebih ahli daripada gue, kayak misalnya di kelas nih, kan di kelas itu kan kuliah itu kan emang ada dosen yang pertama, terus ada tuh IPK-nya yang tinggi-tinggi, yang dia udah punya
bukan pengalaman, dia tuh udah punya pemahaman materi yang lebih daripada kita. Kadang saya juga ngerasa salah tingkah ketika saya lagi presentasi di depan mereka gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita mengetahui kemampuan dia yang kita rasa lebih daripada kita, lebih tinggi daripada kita, dan kita tidak bisa mengatasinya. Saya jadi salting. Kadang saya saya bisa jalan-jalan sendiri, kadang saya bisa nyanyi sendiri di depan kelas. Tapi itu adalah salah satu cara saya. Yang penting jangan pernah membuat audiens kita itu ketahuan. Maksudnya audiens kita tuh ngerti kalau kita tuh lagi ngeblank atau kita tuh lagi takut, lagi grogi, lagi salting. Itu jangan sampai ketahuan. Nah, caranya gimana? Tadi saya bilang ada ya istilah kita bisa mengakali ya. Kita ngeles aja di situ, kita di depan orang banyak. Kita ngeles sengeles-ngelesnya kita, sejadi-jadinya kita. Yang penting kita nggak kelihatan grogi di depan banyak orang. Kita nggak kelihatan gugup. Karena buat saya, gugup atau grogi itu wajib ketika kamu mau tampil di depan banyak orang. Tinggal gimana caranya kita bisa mengurangi rasa grogi, nervous, gugup itu tadi. Karena gugup, nervous, grogi itu tidak bisa dihilangkan. Cuman bisa kita kurangi aja. Kita kendalikan dengan diri kita. Kalau misal kita lagi tampil di depan banyak orang, tiba-tiba kita tremor, tiba-tiba kita gugup dengan banyak gestur. Jadi di sini saya mau menerangkan gitu ya. Saya mau menerangkan sebenarnya kita kayak begini-begini itu gugup gitu. Lupa misalnya. Saya menerangkan sebuah teori komunikasi gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman, rambut saya udah bagus belum ya sebelum saya presentasi gitu. Itu di sini lupa gitu materinya. Itu salah satu tips ngelesnya ya. Tips ngeles gitu. Ntar tiba-tiba kita bakal ingat sendiri. Oh, komunikasi itu begini. Kayak gitu kan, nggak kelihatan gugup kan, kita malah kayak menghibur orang, bikin orang ketawa, tapi sebenarnya kita gugup. Bagaimana itu ceritanya? Itulah jawabannya, kita bisa merasakan sendiri deh. Iya, mungkin harus tampil dulu ya, terus dicoba dulu ketika ngerasain hal tersebut. Kalau kata Rian The Massive itu, jangan menyerah, gitu. Ini malah menikmati suara saya ya. Kayaknya untuk sesi sharing season kita sih udah ya Mas, ternyata nggak berasa udah lebih dari 1 jam sih sebenarnya. Dikurangi kondisi jaringan yang tidak stabil itu, mohon maaf untuk semuanya gitu, karena memang gimana jaringannya kurang oke di sini gitu. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan dulu nih dari sharing kita pada ini. Tadi temanya sendiri udah diin bahwa memang terkait tentang public speaking. Gimana sih cara kita meningkatkan public speaking? Tadi dijelasin juga sama pengertian dari public speaking itu apa. Jadi sebenarnya dasarnya itu adalah komunikasi ya Mas. Jadi komunikasi bentuknya 2 arah kayak gitu. Kemudian tadi juga apa aja yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, mulai dari materi, kita perlu siapin dulu materi apa sih yang mau kita omongin nih ke audiens kita gitu. Apa aja yang mau diomongin. Kemudian kita juga perlu tahu audiens kita itu siapa, targetnya itu siapa yang kita ajak ngobrol. Karena tadi kata Mas Hakim sendiri, perbedaan antara anak muda sama orang mungkin yang lebih dewasa, orang tua, itu cara penyampaiannya pun juga berbeda. Jadi kita perlu tahu nih kira-kira audiens kita siapa. Lalu yang paling penting juga ini adalah persiapan mental kita. Kita yakin akan diri kita sendiri, kemudian kita bisa mengurangi rasa minder gitu. Mungkin minder pasti akan ada, cuma kita bisa mengurangi hal tersebut gitu kan. Sama kita juga cari tahu keunikan kita tuh apa gitu, apa yang bisa kita tonjolkan. Keunikan mungkin bisa dilihat dari sisi, kayaknya keunikan itu jadi kekurangan, tapi bisa kita juga bikin itu jadi suatu kelebihan gitu. Kayak misal tadi Mas Hakim bilang, suara saya ini cempreng gitu, tapi ternyata dari cempreng itu kayak contoh yang tadi Nikta Gina, suara Nikta Gina cempreng, tapi ternyata dia bisa juga tuh jadi seorang penyiar radio gitu, MC juga bisa gitu. Jadi tidak menghambat kekurangan-kekurangan yang dimiliki itu jadi
untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi gitu sih. Kira-kira gitu sih Betul. gambarannya teman-teman untuk materi Iya, sharing season kita pada malam hari ini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas Hakim sebelum kita aku tutup? mau ini aja deh ngasih closing ya, statement penutup saya ya yang buat jadi teman-teman motivasi juga ketika nanti teman-teman mau terjun ke dunia public speaker. Yang harus Mm-mm. ditanamkan itu teman-teman harus menjadi diri teman-teman sendiri gitu ya, karena buat saya itu nggak bisa ya kita menduplikat orang lain. Walaupun saya ngefans banget misalnya sama Mbak Najwa Shihab, saya Mm-mm. ngefans banget sama Teh Rosa, Teh Ocha, saya Mm-mm. ngefans banget sama Afgan, sama Judika, tapi kita nggak bisa menduplikat mereka gitu loh, karena mereka adalah mereka, kita adalah kita, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Ketika kita punya kelebihan, ketika kita punya kelemahan, ya udah kita terima-terima aja. Dealing with yourself is better, dan itu lebih baik kita lakukan dari awal. Kita berdamai dulu sama diri kita. Cintai dulu diri kita sebelum kita mencintai audiens-audiens kita. Jangan pernah malu untuk menjadi diri sendiri dan jangan pernah menduplikat orang lain. Karena di dunia ini itu cuma ada satu hakim, hakim ini maksudnya ya, cuma ada satu Mbak Atika yang ini, cuman ada satu Teh Ocha, cuman ada satu Pak Jokowi, cuman ada satu Mario Teguh, cuman ada satu Michael Jackson. Kita nggak bisa menduplikat mereka. Be Mm-mm. yourself, itu lebih bagus, lebih bisa memaksimalkan diri juga. Kita bisa tanamkan itu mulai dari sekarang. Yang terakhir, saya mau bilang ke teman-teman bahwa komunikasi itu penting, tidak hanya untuk seorang public speaker, tapi juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, berhubungan dengan pasangan kita, kekasih kita, dosen kita, guru kita, pembantu kita, semua butuh skill komunikasi karena tidak ada pekerjaan yang tidak membutuhkan Menggunakan komunikasi. komunikasi. Setuju. Baik, kalau gitu mungkin kita akhiri aja untuk sesi sharing season pada malam hari ini. Jangan lupa nanti akan ada juga sharing season selanjutnya terkait materinya itu tentang rekrutmen di hari Rabu tanggal 30 Juni. Gitu, pukul 5 sore. Nanti akan ada, kalau mau tahu detailnya nanti ada di story ataupun di feeds kita, BP Consulting. Gitu. Baik, kalau gitu Mas Hakim terima kasih banyak karena udah mau Iya, meluangkan waktunya, udah mau kasih terima ilmunya kasih terkait kembali. komunikasi dan public speaking ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang dengar di luar sana. Semangat terus untuk Mas Hakim dan sukses selalu ya. Semangat. Baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam.